Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi dalam program REFD, Real English for Daily Interaction. Saat ini kita belajar dalam kelas Basic Speaking, dan pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana cara memperkenalkan diri kita kepada orang lain atau personal introduction. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita, silahkan di-subscribe dulu materi ini dan silahkan di-share, mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman kita yang lain. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita bisa memperkenalkan diri kita sendiri kepada orang lain, tapi dalam bentuk monolog. Kita akan memulai dari sangat dasar, jadi ini adalah pelajaran monolog, bukan dialog. Yang perlu kita kuasai aspek-aspeknya adalah yang pertama personal information, kosakata tentang personal information atau data pribadi. Kemudian kita perlu belajar sedikit tentang grammar, tentang to be ataupun verb base. Tetapi ini tidak kita bahas pada materi kita hari ini. Hanya kita perhatikan saja bagaimana penggunaannya dan tentunya ungkapan-ungkapan atau expression how to introduce yourself. Baik, saya akan memberikan satu contoh perkenalan dari seseorang. Silakan Anda perhatikan bagaimana cara menyampaikan ungkapan-ungkapannya dan bagaimana pengucapan-pengucapan kata yang digunakan. Hi guys, let me introduce myself. My name is Baufa Singh, but for short you can call me Singh. I come from India. I was born in India on July 3rd, 2000, so I am 20 years old now. Now I live in Bandar Lampung, Indonesia, and I'm a student of Gajah Lampung University or Galau. I like cooking in my spare time. I think that's all. Thanks. Baik, itu contoh bagaimana kita memperkenalkan diri kita secara singkat. Ya, ada beberapa personal information atau data pribadi yang kita suguhkan pada saat kita memperkenalkan diri kita. Kita pelajari dulu kosakatanya, poin-poinnya. Yang pertama yang kita ungkap adalah nama, our name, kemudian nama lengkap kita. Bicara tentang nama lengkap, tentunya ada perbedaan antara nama lengkap ala Indonesia atau ala negara lain, terutama Eropa. Tapi tidak kita bahas pada kesempatan ini. Kemudian ada nama panggilan atau nickname. Ini biasanya setiap orang punya ya. Dan pada saat memperkenalkan juga pada kondisi tertentu kita akan perlu untuk mampu memberikan spelling atau ejaan huruf per huruf dari nama kita. Tapi pada kesempatan ini belum kita bahas, kita hanya mentargetkan mampu memperkenalkan diri kita secara umum. Selain nama, kita juga perlu bisa memberikan alamat kita, address kepada orang, baik itu alamat rumah, kemudian phone number, nomor telepon, ataupun kalau sekarang mungkin kita bisa tambahkan identitas sosial media kita, Instagram, YouTube, dan sebagainya. Kemudian kita bisa juga menambahkan daerah asal kita, place of origin, kemudian our occupation atau pekerjaan, ya, mahasiswa atau pelajar itu juga termasuk occupation. Kemudian hobi atau ketertarikan kita. Selanjutnya kita juga bisa memberikan umur kita, age. Ini tergantung orangnya ya, terutama kalau untuk kaum wanita biasanya mengekspos umur ini agak malu-malu. Tapi secara umum, age adalah aspek dari personal information yang boleh kita expose pada saat memperkenalkan diri. Kemudian yang terakhir adalah tempat dan tanggal lahir atau place and date of birth. Oke, ini aspek-aspek personal information yang biasanya perlu kita expose atau perlu kita paparkan atau kita berikan pada saat kita memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Sekali lagi, akan ada batasan-batasan tersendiri seperti umur, alamat, dan sebagainya, tapi tidak kita bahas pada kesempatan kita hari ini. Target kita hari ini, kita bisa memperkenalkan diri kita kepada orang lain secara monolog dengan lancar.
Baik, selanjutnya kita akan mulai bagaimana cara memperkenalkan diri. To start an introduction, kita bisa mulai dengan menyampaikan salam atau greeting. Kemudian kita lanjutkan dengan opening expression. Saya akan berikan sedikit contoh sederhana. Yang pertama, untuk salam kita bisa gunakan hello atau hi. Hi, hello. Ini digunakan untuk suasana yang tidak resmi. Ya, sekali lagi ini untuk suasana santai. Perkenalan dalam suasana tidak formal. Untuk yang lebih resmi atau yang lebih formal, kita gunakan good morning, good afternoon, good evening, good morning. Kalau ala sana, jamnya itu sampai jam 12 siang. Ya, 12.00 itu masih kita gunakan good morning. Good afternoon itu jam 12 ke atas sampai sekitar jam 6 atau jam 7. Kalau sudah gelap, jam 6 atau jam 7 ke atas kita gunakan good evening, selamat malam. Yang perlu kita perhatikan adalah untuk ucapan salam kita gunakan good evening, bukan good night. Ya, good night itu memang artinya selamat malam, tapi digunakan sebagai salam perpisahan, bukan salam pertemuan. Jadi kalau kita sudah ketemu, kemudian akan berpisah, baru kita ucapkan good night, bukan good evening. Oke, selanjutnya kita bisa mulai seperti ini. Let me introduce myself. Let me introduce myself. Introduce. Atau kita gunakan I will introduce myself. I will introduce myself. Oke, untuk menyatakan nama banyak cara sederhana. Misalnya kita langsung gunakan I am. Kita berikan nama kita. Atau yang umum my name is. My name is. Atau my full name is, kalau diperlukan nama lengkap. My full name is. Kemudian, untuk nama panggilan, kalau kita mau memberikan nama panggilan, kita bisa ungkapkan seperti ini. You can call me. You can call me. Atau, please call me. Please call me. Atau, people usually call me. People usually call me. Seperti itu. Kemudian untuk memberikan alamat, kita bisa gunakan ungkapan misalnya, I live in Lampung. I live in Lampung. I live on Jalan Sore-Sore, Jakarta. I live at Jalan Kenangan, number 212, Bali. Kita perhatikan ada perbedaan penggunaan in, on, at secara grammar ya. Dalam speaking sebetulnya kita lebih bebas. Tapi untuk lebih tepat, in digunakan dengan nama daerah atau nama wilayah. On itu dengan nama jalan, artinya informasi lebih spesifik. Dan at itu dengan nomor rumah atau alamat yang sangat spesifik. I live in, I live on, I live at. Atau kita bisa gunakan juga my address is, kemudian langsung alamat. Tidak lagi pakai my address is in, on, at, enggak. Jadi langsung my address is apartment bla bla bla. Selanjutnya untuk menyatakan place of origin atau asal kedaerahan kita, nationality kita, kita bisa gunakan kalimat seperti ini. I come from Indonesia. I come from Indonesia. Atau I am from Jakarta. I am from Indonesia. Ya, perlu diperhatikan sedikit. Yang benar adalah I come from atau I am from, bukan I am come from. Ya, jadi salah satu saja. Itu sebetulnya dibahas dalam grammar, tapi untuk lebih sederhananya kita gunakan I am from atau I come from. Atau kita expose nationality kita, I am Indonesian, menyatakan asal daerah kita. I am Indonesian, I am Chinese, I am Malaysian, I am American. Itu juga bisa digunakan untuk menyatakan place of origin atau asal daerah kita. Selanjutnya untuk menyatakan pekerjaan, kita bisa gunakan ungkapan seperti ini. I am a nurse, I am a police, I am a student. Kita bisa langsung sebutkan pekerjaan kita. Atau menggunakan I work for. I work for government.
Saya bekerja untuk pemerintah. PNS. Kadang-kadang disebut I'm a civil servant. PNS. I'm a civil servant. Atau kita bisa gunakan I work at PT Rebus. Jadi bisa I work for atau I work at. Untuk menyatakan pekerjaan kita. Atau sederhananya tadi langsung I'm a student of Politeknik Negeri Lampung in the first semester, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian untuk menyatakan tanggal lahir, tempat tanggal lahir, kita bisa gunakan ungkapan seperti ini. I was born in Canada. I was born in Canada. I was born on December 3rd, 2010. I was born on December 3rd. I am 20 years old. I am 20 years old. I am 20 years of age. 20 years of age ini lebih resmi. Yang umum kita pakai 20 years old saja. Oke, yang perlu diperhatikan pada saat menyebutkan tanggal lahir, tanggalan, kalender itu menggunakan ordinal number. Jadi bukan 1, 2, 3, tapi first, second, third, dan seterusnya. Jadi cara membacanya bisa bulan dulu, July the 4th, atau tanggal dulu, the 1st of May, the 4th of July. Ya, jadi yang kita gunakan ordinal, first, second, third, dan seterusnya. Bukan 1, 2, 3 untuk kalender. Untuk menyatakan hobi atau ketertarikan, kita bisa gunakan seperti ini. My hobby is playing basketball. My hobby is playing basketball. I like, ya sederhana, I like swimming. I like playing basketball. Atau I'm crazy about, to be crazy about, ini idiom atau istilah untuk menyatakan suka. I'm crazy about watching movie. I'm crazy about playing basketball. I'm crazy about. Atau ada idiom yang lain, kita gunakan my cup of tea. My cup of tea, kalau dalam diartikan langsung artinya secangkir teh. Tapi dalam istilah idiom, ini diartikan untuk menyatakan kesukaan atau hobi. Jadi kita bisa katakan, Korean drama is my cup of tea. Korean drama is my cup of tea. Playing basketball is my cup of tea. Playing basketball is my cup of tea. Ya, jadi kita dapat istilah di sini crazy about sama cup of tea. Oke, kita akan coba latihan. Di sini ada data seseorang seperti ini, nama, Metrai ditempeli, panggilannya Mate, alamatnya, kemudian ada tempat tanggal lahir, umur, kewarganegaraan, pekerjaan, dan hobi. Ya, yang ini akan kita coba kalau kita ungkapkan perkenalannya kira-kira seperti ini. Hi guys, my name is Metrai ditempeli. Just call me Mate. I live at Mertua Housing Block number 17, Jakarta. I was born in Milan, Italy, August 22nd, 1998. I am 20 years old. I'm an Italian. I'm the marketing manager of PT Jual Rugi Y. I'm crazy about playing football. Oke, Anda bisa perhatikan dan ulang-ulang bagaimana cara Mate memperkenalkan dirinya. Ya, tentunya itu hanya contoh, Anda bisa gunakan ungkapan yang lain. Selanjutnya, Anda bisa gunakan data pribadi Anda sendiri, kemudian berlatih untuk memperkenalkan. Silakan diungkapkan ke teman-teman untuk nanti akan mendapatkan feedback. Oke, itu yang kita bisa pelajari pada kesempatan ini. Silakan diulang-ulang, dilatih sampai lancar. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Thank you for learning with me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.